Malam itu, keluarga Pak Ilham berangkat mudik. Mereka sengaja berangkat malam untuk menghindari macet. Pak, jangan ngebut-ngebut, Pak. Kalau nggak kencang nanti capek di jalan, Bu. Lagian ini kan jalan tol. Bapak tuh sudah biasa, Bu. Santai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Halah, setelah keluar tol kok ternyata macet. Ya, namanya juga lebaran, Pak. Semua berpikir ya kayak Bapak. Berangkat malam menghindari macet. Jadinya ya tumplek-plek di sini. Ah, sialan. Malah mengumpat. Berdoa, Pak. Istighfar. Lewat sini, lewat sini, lewat sini, lewat sini, lewat sini. Sudah bangun, Ton? Kok kaget gitu? Aku baru mimpi aneh, Bu. Mimpi apa? Nah, itu Bu. Dalam mimpi aku lihat orang itu dan papan nama itu. Perasaan tadi nggak ada orang di situ. Mungkin tadi ketutupan mobil-mobil di depan, Pak. Dalam mimpiku, orang itu nyuruh aku lewat jalan yang ada di sebelahnya. Wah, jalan alternatif. Masuk ini, Auston. Yakin, Pak? Bapak itu sudah berkali-kali keluar kota, Bu. Kayak gini itu sudah biasa. Mantap nih jalan alternatif. Tapi kenapa yang lain nggak mau lewat sini ya? Pak, Bapak nggak ngerasa aneh, Pak? Iya juga ya, Bu ya. Bapak kan sering perjalanan Bojonegoro Salatiga. Tapi tempat ini kok belum pernah tahu ya? Pak, putar balik aja, Pak. Iya wes, Bu. Bismillah. Loh, kok ada desa? Tadi kan nggak ada desa ini ya, Bu? Iya, Pak. Kok jalanan besar tadi hilang? Ini desa mana ya? Kok gelap sekali, Pak? Jalannya semakin sempit, Bu. Ton, coba cek Google Map. Ini di mana? Ton, Tony tidur, Pak. Biar ibu aja. Gak ada sinyal, Pak. Ini ada miss call dari kakek tadi. Kok gak denger ya? aduh, Pak, gimana ini, Pak? tenang, Bu. Bantu doa ya. Oh, kabut. Waduh, Pak. Kok aneh gini? Oh, itu ada orang. Aku coba tanya mereka ya. Jangan, Pak. Aku takut. Nggak apa-apa, Bu. Tenang aja. Jangan berhenti, jangan berhenti, jangan berhenti. Tony? Dia ngigau, Pak. Kok aneh sih? Ya Allah, hampir saja. Pak, lihat itu, Pak. Pak, itu kan kita, Pak. Ya Allah,
Kenapa, Bu? Ya Allah, selamatkanlah kami. Kita akan mati, Pak. Istighfar, Bu. Ngaji, Bu. Baca doa, Bu. Iya, Pak. Takbir. Bu, kita ikuti suara takbir itu. Semoga itu adalah jalan keluar. Tapi dari mana itu, Pak? Iya ya. Dan suruh bapakmu mengikuti bis itu. Aku baru saja mimpi ketemu kakek. Dan kakek bilang supaya bapak mengikuti bis. Bis? Bis apa? Itu bisnya, Pak. Itu kan bis yang tadi hampir menabrak kita. Tanpa pikir panjang, Pak Ilham langsung mengikuti bis tersebut. Saat mereka keluar dari kabut itu, suasana sudah berganti pagi. Dan mereka kembali di tengah kemacetan. Setengah jam kemudian, Pak Ilham dan keluarganya sampai di tujuan. Kakek atau ayah Pak Ilham mengucap puji syukur. Pak Ilham lalu cerita semua pengalamannya ke kakek. Kakek pun cerita kalau semalam ketika ia tidur, ia mendapat mimpi aneh bahwa keluarga Pak Ilham mengalami kecelakaan. Maka dari itu ia segera menelpon mereka, tapi tidak tersambung. Dari situ kakek mulai sembahyang, berdoa untuk keselamatan keluarga Pak Ilham. Dan doa itulah yang tersampaikan dengan wujud petunjuk-petunjuk seperti adanya bis yang memandu mereka ataupun memberi arahan melalui mimpi Tony. Keluarga Pak Ilham memang sempat disesatkan oleh gaib. Konon, karena saat itu Pak Ilham selalu emosi dan terburu-buru di jalan, sehingga saat berada di jalur tengkorak, arwah-arwah korban kecelakaan yang ada di situ berusaha menjebaknya. Sejak saat itu, Pak Ilham tidak berani lagi meremehkan ketika menyetir di jalan. Lebaran sebentar lagi, berpuasa dengan Katanya kamu ke Parangtritis. Sudah pulang? Rosi yang tertunduk cuma menganggukkan kepala saja. Sebelum nonton, jangan lupa klik subscribe dan loncengnya ya. Kisah ini terjadi pada tahun 90-an. Karang Taruna Kampung Semolo, Surabaya mengadakan tur ke Parangtritis, Yogyakarta. Salah satu anggotanya adalah Rosi. Dia berumur 19 tahun dan bekerja di tempat fotokopian yang tidak jauh dari rumahnya. Dia sempat meminta cuti ke atasannya untuk bisa tur bareng ke tempat wisata yang masuk di wilayah pantai selatan itu. Malam itu, rombongan Karang Taruna berangkat dengan bus sewaan. Hingga keesokan harinya, mereka tiba di Parangtritis. Dengan badan yang masih payah selama perjalanan, beberapa dari mereka turun ke pantai, termasuk Rosi. Sementara yang lainnya masih beristirahat di dalam bus. Ayo, Rek. Tenang, Rek. Ayo. Mas, hati-hati mas. Buka dulu sebelum nyebur ke pantai. Jangan terlalu tengah ya.
Oh ya, ingatkan teman-temannya yang lain. Jangan pakai baju hijau kalau renang di sini ya. Kenapa, Pak? Paman Mbak, Mas. Takutnya nanti terbawa arus ombak. Kita nggak ada yang pakai baju hijau kok, Pak. Ada. Aman. Namun peringatan penjaga pantai itu tak terdengar lagi karena Rossi dan teman-temannya sudah lari menuju pantai. Malamnya di kampung Semolok, atasan Rossi yang akan menutup gerai fotokopiannya terkejut karena melihat Rossi sedang bekerja. Loh Ros, katanya kamu ke Parangtritis. Sudah pulang? Rossi yang tertunduk cuma menganggukkan kepala saja. Ah ya sudah, nanti jangan lupa nutup pintunya ya. Sudah malam. Kata atasan Rossi lalu kembali masuk ke dalam. Keesokan harinya, rombongan tur telah kembali. Loh, kok? Namun, mereka membawa kabar yang mengejutkan warga. Menurut beberapa temannya, Rossi sempat menolong salah satu dari mereka yang hampir tenggelam. Tapi entah kenapa, Rossi kembali berenang ke lautan dan semakin jauh. Teman-temannya sempat meneriakinya, namun seperti tak didengar Rossi. Kemudian ia menghilang dalam gulungan ombak. Atasan Rossi yang kebetulan ada di situ langsung gemetar ketakutan. Loh, jadi semalam itu siapa? Waktu itu, setelah Rossi menolong salah satu temannya, dia seperti melihat seorang perempuan yang hampir tenggelam, sehingga ia berusaha menolongnya. Perempuan itu seperti terbawa arus semakin ke tengah, sehingga Rossi berusaha mengejarnya. Dan ia tak sadar, dia sudah berada di dalam lautan. Hingga sekarang, Rossi yang pendiam itu tidak pernah ditemukan lagi. Ini adalah kisahku pada saat aku berumur 3 tahun. Ayahku sudah sangat kangen dengan kampung halamannya di Magetan. Sudah 3 tahun beliau tidak ke sana. Maka saat lebaran kami sekeluarga mudik. Kami berangkat pada H-3. Jadi waktu itu masih bulan puasa. Saat baru sampai, aku agak merinding. Karena tepat di belakang rumah kakek ada kuburan umum warga desa. Malamnya saat aku tidur, entah kenapa tiba-tiba aku terbangun dan langsung melihat ke arah jendela. Nampak bayangan sesosok manusia yang tidak begitu jelas dari balik jendela. Di saat aku masih berpikir, tiba-tiba sosok itu masuk, lalu menarik-narikku dengan paksa. Dion, bangun nak. Terdengar suara ibu yang membuatku terbangun dari mimpi seram itu. Rupanya ibuku yang lagi memasak untuk menyiapkan sahur mendengar teriakanku. Ibuku heran melihat sekitar kamar yang berantakan, seakan baru diacak-acak. Ketika makan sahur, aku menceritakan semua ke ayah, ibu dan kakek. Mereka kaget dan sempat saling pandang. Namun kemudian ibu menenangkanku. Tenang Dion, itu cuma mimpi buruk. Mungkin penunggu di sini ingin berkenalan dengan kamu, Cuk. Kan kamu baru saja sampai sini. Hehehe. Ah, bapak ini malah menakut-nakuti Dion.
Ah, kakek bercanda kok. Hehehe. Keesokan harinya, aku sedang makan malam di sofa ruang tamu. Hingga aku ketiduran. Dion, bangun nak. Ayahku membangunkan aku. Tiba-tiba, sebuah figura terjatuh di depan kami. Dan aku bertambah kaget ketika melihat foto keluarga ayah di figura itu. Di situ ada foto seorang nenek yang sama persis mendatangiku. Ayah, itu nenek-nenek yang mendatangiku. Loh, itu kan ibu. Sebenarnya, saat pertama kali datang aku tahu ada figura itu. Namun aku tidak begitu memperhatikannya. Keesokan harinya, ayah mengajak kami sekeluarga berziarah ke makam nenek. Ayah kemudian cerita. Dulu, saat ayah masih pacaran sama ibu, nenekmu ingin kami segera menikah karena beliau ingin segera meminang cucu. Sehari sebelum pernikahan itu, nenekmu meninggal karena serangan jantung. Kami sekeluarga sedih, tapi pernikahan harus tetap dilaksanakan. Setelah menikah, ayah harus pindah dinas ke Jakarta. Kemudian lahirlah kamu, dan baru kali ini kalian ayah ajak ke sini. Yuk, sekarang kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Nek, beristirahatlah dengan tenang ya. Ini sama cucumu Dion. Maaf baru bisa mengunjungi. Syukurlah, semenjak kami berziarah, aku bisa tidur dengan tenang. Terima kasih ya, Cuk, sudah menengok nenek.